Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Muki dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Sebelum kita mengetahui bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa dan dari mana pertama kali mereka melakukan migrasi, maka kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran berikut ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami peta persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan benar. Yang kedua, memahami asal-usul dan corak budaya nenek moyang bangsa Indonesia dengan benar. Yang ketiga, dapat mempresentasikan karya tulis tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, baik Melanisoid, Proto-Melayu, Detro-Melayu dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, bisa kalian lihat dan simak bagaimana video tentang penyelamatan pengungsi Rohingya. Nah, kita bisa melihat video ini sama persis ketika bangsa Indonesia pertama kali atau nenek moyang kita pertama kali melakukan migrasi. Kenapa mereka melakukan migrasi? Karena mereka di negara asalnya mengalami konflik. Nah, kalau kita lihat video ini, maka sedikit banyak ada persamaan kenapa dia melakukan migrasi. Ya, kita bisa lihat tayangan video berikut. Nah, pada tayangan video ini bagaimana mereka melakukan migrasi ketika di negaranya sedang terjadi kekacauan atau perang antara kelompok. Nah, kelompok minoritas ini pasti dia akan melakukan penyelamatan. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana mereka menggunakan kapal yang sangat kecil dengan sangat berdesak-desakan. Nah, mereka melakukan pelayaran dari Bangladesh, Myanmar ke negara-negara yang dianggap aman, bahkan sampai ke Indonesia. Pertama ke laut diantar sama Budia, ya, sampai di tengah laut dirusak mesin balik dia. Nah, beginilah suasana mereka melakukan migrasi. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana dulu nenek moyang bangsa kita melakukan migrasi dari negara asalnya dengan menggunakan perahu yang sangat sederhana. Kalau kita lihat sekarang, perahunya cukup besar, menampung banyak orang. Tapi kalau dulu mungkin menggunakan perahu bercadik atau perahu layar yang sangat kecil, sehingga mereka bisa dengan mudah terbalik oleh ombak yang sangat besar. Nah, ini secara sekilas bagaimana mereka melakukan penyelamatan ketika negaranya sedang kacau. Nah, ini salah satu contoh gambar perahu yang digunakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia ketika dia melakukan migrasi dari negara asalnya dengan menggunakan perahu layar yang sangat kecil sehingga mereka gampang sekali terkena ombak dan terbalik. Nah, yang kedua, bagaimana suasana mereka ketika mendarat kemudian melakukan transaksi perdagangan. Dan yang berikutnya ini adalah contoh dari beberapa suku bangsa atau ras yang menempati wilayah Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah gambar ketika nenek moyang bangsa kita pertama kali menggunakan alat-alat yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, coba tadi kalian amati gambar slide yang berupa perahu bercadik. Seandainya Anda menjadi masyarakat praaksara yang melakukan migrasi dengan perahu bercadik, maka bekal apa saja yang harus Anda miliki agar kalian sampai kepada tujuan? Nah, ini perlu kita melakukan introspeksi, melakukan pengamatan, melakukan analisis. Nah, kira-kira bekal apa saja yang harus mereka miliki agar mereka sampai ke tempat tujuan.
Nah, bangsa Indonesia itu kaya raya dengan memiliki keanekaragaman yang berbeda. Namun demikian, kekayaan ini akan menjadi masalah yang besar jika kita tidak pandai mengolah perbedaan yang ada. Nah, bagaimana cara mengolah perbedaan tersebut? Nah, ini merupakan PR bagi bangsa Indonesia untuk bisa melihat keanekaragaman ini agar tetap dijaga sampai kapanpun. Karena ini merupakan modal bangsa Indonesia yang sangat berharga untuk kedepannya. Nah, pertama yang harus kita miliki adalah rasa toleransi. Kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada dan memiliki sikap empati dan kepedulian antar sesama. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai bangsa Indonesia, baik berasal dari suku manapun, harus memiliki rasa toleransi, empati, dan kepedulian sosial agar kerukunan ini tetap terjaga. Nah, berikut akan kita bahas tentang peta konsep dari materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kita bicara asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, pertama kita akan melihat ras. Nah, ras yang ada di Indonesia ini ada 4 ras. Nah, kalau kita lihat suku bangsanya, di Indonesia ini sangat banyak sekali. Ada sekitar 714 suku bangsa yang menetapi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana kalau kita lihat hasil budayanya? Nah, ini jelas akan lebih banyak lagi. Nah, bahkan sampai ribuan budaya yang dimiliki oleh suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang ras. Ras yang menempati wilayah Indonesia. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia itu pertama terdiri dari ras Melanosoid. Nah, ras ini kira-kira menempati pulau mana saja nanti akan kita bahas pada tayangan berikutnya. Nah, yang kedua adalah ras Proto Melayu. Yang ketiga adalah ras Detro Melayu. Yang keempat adalah ras Wedid, atau ras Wedid ini ras khusus yang penduduknya sangat sedikit dan mereka menempati daerah-daerah yang boleh dikatakan sangat pedalaman. Nah, ini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia terdiri dari 4 ras. Ras Melanosoid, yang kedua Proto Melayu, yang ketiga ras Detro Melayu, yang keempat ras Wedid. Nah, kita bisa melihat bagaimana peribahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga kerukunan. Nah, di sini ada contoh peribahasa, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Nah, makna dari peribahasa ini untuk menghormati suku manapun agar tidak timbul konflik, maka kita harus selalu menghargai adat tradisi yang dimiliki oleh bangsa atau suku tertentu. Misalnya kita berasal dari suku Batak, Dayak, Toraja, Asmat dan sebagainya. Ketika kita tinggal di Jakarta, tinggal di ibu kota, maka kita harus menghargai hukum yang berlaku di wilayah Jakarta. Nah, ini salah satu peribahasa sehingga kita tercipta kerukunan sampai sekarang. Nah, yang kedua itu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dalam meredakan konflik. Nah, yang pertama ada budaya Paraven atau bakar batu di Asmat, Papua. Kedua ada budaya Pela Gandong di Maluku. Nah, yang ketiga ada budaya Bakang Dayak Kalimantan. Yang keempat budaya Rembuk Bareng Tepo Seliro Ojodume, ini bagi masyarakat Jawa. Nah, kearifan lokal ini sampai sekarang masih dijaga agar tidak menimbulkan konflik. Nah, ini salah satu contoh budaya Barepen, bakar batu yang ada di wilayah Asmat, Kalimantan, wilayah Asmat, daerah Irian Barat, atau sekarang kenal dengan Papua. Nah, bagaimana proses dari budaya Barepen atau bakar batu? Nah, ketika masyarakat itu terjadi konflik, maka disepakati untuk berdamai dengan cara yaitu
membakar atau memotong hewan peliharaan babi. Nah, nanti babi ini akan dipanah oleh kepala suku. Nah, ketika dipanah, maka babi ini nanti harus sekali panah itu harus mati. Kalau tidak mati, maka ada anggapan masih ada timbul dendam di antara suku yang bertikai. Nah, ini contoh budaya bakar batu. Nah, ketika sudah diadakan upacara ini, maka diharapkan masyarakat yang tadi berkonflik maka harus berdamai, tidak boleh lagi melakukan konflik. Nah, yang berikutnya juga ada pela gandong. Ini pernah dilakukan ketika di daerah Maluku sedang terjadi konflik antara suku. Nah, akhirnya mereka berdamai dengan mengadakan suatu kesepakatan tarian dan makan bersama. Nah, ini suatu kearifan lokal untuk menjaga kerukunan bangsa Indonesia karena perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama. Nah, bicara tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kenapa mereka kemudian melakukan migrasi dari negara asalnya? Itu pertama karena terjadi bencana alam, dan yang kedua karena terjadi perang antara kelompok. Nah, ini yang menjadi faktor utama bagi ras Mongoloid untuk melakukan migrasi atau meninggalkan negeri asalnya Yunan di Asia Tenggara. Kemudian mereka melakukan migrasi ke Pulau Nusantara pada sekitar 5.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Dalam proses migrasi bergelombang ini, ras Proto Melayu ikut meninggalkan Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Nusantara. Nah, gelombang pertama ras Proto Melayu ke Nusantara ini diperkirakan berlangsung sekitar 1.500 sampai 500 sebelum Masehi. Yaitu saat orang-orang Mongoloid dari utara menyerbu wilayah yang dihuni oleh ras Proto Melayu di sepanjang sungai Irrawaddy, Sawen, dan sungai Mekong. Nah, ini yang menyebabkan asal-usul mereka melakukan migrasi karena bencana alam, yang kedua karena peperangan antara kelompok. Nah, akibat dari migrasi Proto Melayu ini, ras Melanosoid yang lebih dahulu tinggal di pulau-pulau Nusantara akhirnya terdesak ke pedalaman, dan dia melakukan perpindahan ke kawasan timur Nusantara. Diperkirakan sekitar 300 sampai 200 sebelum Masehi. Nah, terjadinya migrasi gelombang berikutnya dari ras Detro Melayu yang dengan cepat membaur dengan ras Proto Melayu. Kemudian keturunan dari hasil pembauran ini, baik Proto Melayu dengan Detro Melayu, itulah yang menjadi penghuni utama Kepulauan Nusantara di samping ras Melanesia atau Melanosoid. Nah, berikut merupakan peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ini Proto dan Detro Melayu. Proto ini yang merah, kemudian yang Detro yang biru. Nah, jalur yang dilalui Proto Melayu hingga menetap ke Nusantara, ada jalur barat. Nah, jalur barat ini melewati Selat Malaka, kemudian masuk ke Pulau Sumatera. Di sini kemudian dia masuk ke Pulau Jawa. Nah, budaya yang dibawa oleh mereka adalah alat yang biasa mereka bawa adalah kampak persegi. Nah, ini jalur yang dipakai oleh Proto Melayu yang dari barat. Kemudian jalur utara. Nah, dari Yunan di atas sini kemudian mereka melakukan perpindahan melalui Selat Formosa. Di sini Selat Formosa. Nah, kemudian mereka masuk ke daerah Filipina, dan kemudian mereka melakukan migrasi ke daerah Sulawesi dan masuk ke Pulau Papua. Nah, ini mereka membawa alat berupa kampak lonjong. Kalau dari timur mereka dengan budaya kampak lonjong, sedangkan dari barat membawa budaya kampak persegi. Nah, ini persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, Proto Melayu maupun Detro Melayu. Nah, ras asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pertama ras Melanosoid, yang kedua ras Proto Melayu, yang ketiga ras Detro Melayu, yang keempat ras Vedoid. Nah, kita bahas satu persatu, itu ras Melanosoid.
Nah, ras ini tersebar di pulau-pulau yang terletak di sebelah timur Irian atau Papua dan benua Australia atau suku aborigin ini hampir sama atau Papua Nugini. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua, Maluku dan NTT. Ini penduduk asli NTT, Papua dan Maluku ini berasal dari ras Melanosoid. Nah, menurut Dalzuni, bangsa Melanosoid ini sekitar 70% menetap di Papua, sedangkan 30% lagi tinggal di beberapa kepulauan sekitar Papua. Nah, ini contoh dari ras Melanosoid, itu berkulit hitam, rambut keriting, ciri-cirinya berbadan kekar, bibir tebal. Nah, ini ciri-ciri dari ras Melanosoid yang menempati daerah NTT, Maluku dan Papua. Pertama, berbadan kekar, kedua berkulit berwarna kehitam-hitaman, rambut keriting dan bibir tebal, dari ciri ras Melanosoid. Yang berikutnya adalah hidungnya yang mancung. Yang kedua, ras Proto-Melayu. Nah, Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia sampai ke pulau-pulau yang paling timur di Pasifik. Ras ini memiliki ciri yang pertama, kulitnya kuning kecoklat-coklatan, rambutnya lurus, bermata sipit. Nah, ini adalah ciri dari ras Proto-Melayu. Itu kulitnya kuning kecoklat-coklatan, rambutnya lurus, bermata sipit. Nah, mereka kira-kira tinggal di mana saja suku ini? Nah, ras ini mula-mula menempati pantai-pantai di Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Barat. Nah, contohnya itu suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Nah, ini orangnya atau foto dari suku Dayak yang merupakan contoh dari ras Proto-Melayu. Ras Proto-Melayu ini membawa peradaban batu ke Pulau Nusa, Kepulauan Indonesia. Nah, yang ketiga, ras Detro Melayu merupakan ras yang datang dari Indonesia bagian utara. Ras ini memiliki keahlian dalam bidang mengolah besi. Mereka telah memiliki keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Alat-alat yang mereka tinggalkan tersebar di berbagai kepulauan Indonesia. Dari alat-alat tersebut antara lain kampak persegi atau kampak panjang. Nah, berikut contoh suku bangsa Detro Melayu. Nah, peradaban yang ditinggalkan ras Detro Melayu dapat kita jumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Minangkabau. Selain mengolah besi, ras Detro Melayu juga telah memiliki keahlian dalam bidang mengolah tanah, membuat saluran irigasi, membuat teknik pelayaran, dan ilmu palak. Jadi mereka sudah lebih maju kebudayaannya dibandingkan dengan ras-ras sebelumnya, baik Melanosoid maupun Proto-Melayu. Nah, yang keempat adalah ras Wedid. Nah, kelompok Wedid ini sendiri terdiri dari orang-orang yang memiliki kepala mesosefal dengan letak mata yang dalam, sehingga sangat tampak seperti berang. Nah, kulit yang berwarna coklat tua dan tinggi rata-rata laki-lakinya adalah 155 cm. Nah, berikut adalah ciri ras Wedid: berkulit hitam, memiliki postur tubuh sedang, rambutnya keriting, dan mereka menempati daerah-daerah yang ada di pedalaman. Nah, ini contoh dari suku anak dalam yang merupakan ras Wedid. Wedid itu sendiri artinya jenis Weda, yakni bangsa yang ada di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedid yang ada di Indonesia terbilang cukup luas. Misalnya yang ada di Palembang, Jambi, seperti suku Kubu,
di Siak suku Sakai, di Sulawesi pojok tenggara ada Toala, Tokea, dan Tomuna. Ini merupakan suku-suku Wedid yang ada di Kepulauan Indonesia. Nah, demikianlah tadi materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, berikut nanti ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan ras? Yang kedua, jelaskan faktor yang menyebabkan ras di muka bumi ini beraneka ragam. Ada warna kulitnya hitam, ada warna kulitnya coklat, ada kuning dan sawo matang. Nah, kira-kira faktor apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman ras di muka bumi ini? Nah, jawaban Anda ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen, baru tulis komentar Anda tentang 2 pertanyaan ini. Nah, mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami, dan kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.